Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021. Jamaah wisata religi Dusun Gondongan Lor ingin melaksanakan ziarah wali tujuan Jawa Tengah. Seperti biasa, mengawali perjalanan dilaksanakan doa bersama. Perjalanan pun dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ditemani dengan bus kesayangan dari Tulungagung dengan Bapak Supir Pak Jupali dan Bapak Kernet Pak Sugeng. Dengan syukur alhamdulillah sampai juga di tempat yang pertama, yaitu makam Saridin. Saridin atau sering disebut Syekh Jangkung adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang terkenal di Karesidenan Pati dengan nama lain Saridin, Sarifuddin atau murid Sunan Kalijaga. Yang kedua adalah makam Syekh Ahmad Mutamakin, dikenal juga dengan nama Ki Jebolek, mempunyai nama lahir Sumo Hadiwijoyo, hidup di masa pemerintah Amangkurat IV sampai dengan Pakubuwana II. Lahir di tahun 1645 dan meninggal di tahun 1740. Mempunyai gelar Syekh Ahmad Mutamakin, Mbah Mutamakin, Mbah Bolek. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang ketiga adalah makam Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dari pernikahan dengan Dewi Sarah, putri Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Yang keempat adalah makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh seorang wali Songo, dikenal dengan wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Yang kelima adalah makam Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo.
Nama lengkapnya adalah nama Ja'far Shodiq. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung, lahir di tahun 1500-an dan meninggal di tahun 1550-an Masehi di Kudus, Kerajaan Demak. Halo Mas, Kudus punya cerita. Terus jangan lupa subscribe. Yang keenam adalah makam Raden Fatah. Raden Fatah adalah pendiri dan pemimpin pertama Kesultanan Demak dari tahun 1478, 1500 hingga 1518. Raden Fatah mengambil gelar Panembahan Jimbun. Setelah melegitimasi Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit dan mengatakannya sebagai Sultan Demak sebagai Wali Songo. Yang ketujuh adalah Masjid Demak. Masjid Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan adalah makam Syekh Abdullah Muzakir atau akrab dipanggil Mbah Muzakir. Makam Syekh Abdullah Muzakir atau akrab dipanggil Mbah Muzakir merupakan salah satu ulama besar yang menyiarkan Islam di kawasan Pantai Sayung, Demak. Salah satu karomah yang diberikan Allah pada Syekh Muzakir adalah makamnya tidak terendam air laut padahal berada di Pantai Sayung, Demak. Sehingga makam Syekh Muzakir tersebut dianggap keramat lantaran tidak terkikis dan tenggelam diterjang pasang surutnya air laut. Yang kesembilan adalah Sendang Kalimah Thayyibah. Sendang Kalimah Thayyibah adalah lokasi wisata religi yang berada di Jawa Tengah, di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sumber air Sendang Kalimah Thayyibah ini adalah mata air di bawah pohon beringin yang berusia puluhan tahun yang tak pernah kering meski musim kemarau panjang. Yang ke-10 adalah makam Syekh Hasan Munadi. Adalah makam waliullah yang berdekatan dengan Sendang Kalimah Thayyibah.
Syekh Hasan Munadi tercatat sebagai punggawa kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Raden Fatah dengan pangkat Tumenggung Demak untuk mengatasi segala bentuk kejahatan dan keangkuhan yang mengancam kerajaan Demak. Yang ke-12 adalah makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Adalah salah seorang dari Wali Songo pendakwah agama Islam dalam sejarah Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir di tahun 1448 dan wafat tanggal 19 September tahun 1569 di Keraton Pakungwati, Kesultanan Cirebon. Yang ke-13 adalah makam Syekh Panjalu atau Prabu Haryang Kencana atau Boros Ngora. Adalah salah seorang penyebar agama Islam di wilayah Pasundan. Dan beliau sosok pangeran kerajaan Panjalu yang memiliki kesaktian. Makamnya berada di Pulau Nusa Gede di tengah Situlengkong. Untuk sampai ke tempat tersebut, peziarah harus menyeberang dari daratan menggunakan perahu. Yang ke-14 adalah makam Syekh Abdul Muhyi. Di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat sebuah komplek makam ulama. Makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar agama Islam di wilayah Tasikmalaya. Dan tak jauh juga dari tempat makam ada Gua Pamijahan atau Safarwati, yang mana di gua itu terdapat petilasan Syekh Haji Abdul Muhyi seperti pertapaan, masjid, batu peci haji, dan tempat yang dulunya dipercaya sebagai pesantren. Yang ke-15 adalah makam Raden Santri. Raden Santri bernama asli Pangeran Singosari, putra Ki Ageng Pemanahan, pendiri kerajaan Mataram Islam. Makam Kiai Raden Santri berada di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Lokasi komplek makam 500 meter di puncak Gunung Pring.
Buat Anda yang kelelahan meniti ratusan anak tangga, bisa mampir di kios-kios perdagangan makanan kecil dan salak yang ditata rapi di sepanjang jalan. Yang terakhir, nomor 16 adalah makam Sunan Bayat. Sunan Bayat atau Pangeran Mangkubumi adalah tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Semarang. Makamnya terletak di perbukitan Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Terima kasih sudah menonton video kami, yaitu perjalanan wisata religi ziarah wali Jawa Tengah, Dusun Godongan. Ya Rabbi salli